Kata diin atau ad-din berasal dari akar kata bahasa Arab dalyanun. Berdasarkan leksikon klasik Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, kata diin atau ad-din memiliki 4 poros makna utama yang saling berhubungan. 4 akar makna kata diin adalah keterikatan, ketetapan hukum, kekuasaan, dan perhitungan. Kata diin dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, baik dipakai dalam bentuk kata sifat maupun kata benda abstrak. Pada kalimat idofah, posisi kata ad-din sebagai mudhof menunjukkan keberadaan suatu hal yang kemudian diikuti kata berikutnya sebagai mudhof ilaih, menjelaskan maksud ataupun sifat dari kata ad-din. Penyebutan kata ad-din dalam Al-Quran diikuti dengan kata yang tidak selalu sama. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran 19. Lakumul Islam na. Al-Maidah ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Az-Zumar ayat 3. Zalika dinul qayyim. At-Taubah 36. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. At-Taubah ayat 33. Dan masih banyak lagi lainnya. Secara umum arti kata ad-din yang paling populer adalah agama. Akan tetapi, pemahaman makna tentang kata agama di tengah masyarakat seringkali masih simpang siur atau bahkan tidak pernah jelas. Ada yang mengatakan agama adalah jalan hidup. Ada yang mengatakan adalah hukum. Ada yang mengatakan agama adalah aturan agar manusia tidak kacau. Ada juga yang mengatakan agama adalah nasihat. Agama adalah ilmu. Agama adalah sekte dan sebagainya. Pada ranah dialektika sosial, agama justru lebih sering dimaknai sebagai label sebuah institusi dari kelompok masyarakat tertentu, ketimbang makna-makna yang telah disebutkan sebelumnya. Pemahaman tentang makna agama bisa mempengaruhi sikap dan perilaku setiap individu. Dan pada tataran skala yang lebih luas, bisa membawa implikasi dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat, baik terkait masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Lantas bagaimana kita harus menyikapinya? Apa arti kata ad-din yang sesungguhnya? Apa sebenarnya makna Islam? Dan apa makna dinul Islam? Benarkah ada agama bernama Islam? Mari kita bahas sambal ngopi. Pokok bahasan utama dalam kitab suci Al-Quran adalah tentang agama. Allah memilih diksi kata ad-din dalam berbagai penjelasan. Ada banyak sekali penyebutan kata ad-din, dinul Islam, dinul haq, dinul kholis, dinul qayyim, yaumiddin, dinillah, dan masih banyak lagi. Makna kata ad-din berbeda-beda tergantung rangkaian kalimat, penerapan serta konteksnya. Ad-din bisa berarti ajaran yang lurus atau jalan yang benar. Ad-din bisa berarti ketetapan atau jalan yang sudah ditentukan. Ad-din bisa juga berarti aturan hukum. Dan ad-din bisa berarti pula sebuah sistem. Kata Islam disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Quran, tersebar di beberapa surat. Secara bahasa, Islam berasal dari akar kata salama, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Penggabungan kata ad-din dan al-Islam menjadi dinul Islam merujuk pada adanya sistem atau tata aturan yang mengajarkan ketunduk patuhan manusia kepada Tuhan untuk menuju keselamatan. Jadi, agama Islam atau dinul Islam merupakan abstraksi dari sistem kepercayaan sakral dengan segala ketentuan aturan yang menyertainya. Konteks penerapannya ada pada keyakinan dan perilaku keseharian. Sakralnya Islam menjadikannya hal yang memiliki makna sangat dalam, bukan sekedar simbol atau nama yang mudah disematkan pada hal profan seperti penyebutan benda, julukan manusia, nama institusi, komunitas, dan lainnya. Penyebutan kata Muslim atau orang Islam di dalam Al-Quran selalu merujuk pada kondisi sikap perilaku yang dijalani seseorang, bukan pada konteks predikat fisik atau identitas yang disandangnya. Karena itu Allah tidak pernah menyeru kepada seseorang atau terhadap kelompok tertentu dengan sebutan Islam, Muslim, ataupun Muslimun. Allah sering memanggil atau menyeru dengan sebutan nama-nama, misalnya, Ya ayyuhan nabi, wahai para nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Allah juga sering menyeru kepada banyak orang. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Dan seruan Allah paling banyak ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, Allah tidak pernah menyebut manusia dengan seruan Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Ini bukti bahwa Islam, dinul Islam, bukanlah predikat nama ataupun identitas. Jadi perlu dipahami
bahwa pada dasarnya tidak pernah ada institusi agama yang kemudian dilabeli dengan nama Islam. Kemudian, bagi siapa yang masuk atau memeluk agama bernama Islam itu, maka orangnya disebut sebagai seorang muslim atau kaum muslimin. Ini narasi bodoh yang sengaja dibuat-buat untuk kepentingan entah itu apa. Dinul Islam keberadaannya sama persis dengan Dinul Haq, Dinul Kholis, dan Dinul Qayyim. Adalah satu paket kalimat idofah dengan pengertian seperti telah dijelaskan sebelumnya. Allah tidak pernah menyuruh manusia agar membuat sekte kepercayaan yang kemudian diberi nama Islam. Nabi juga tidak pernah mendeklarasikan kata Islam sebagai nama sebuah institusi agama yang kemudian disebarkannya. Justru sebaliknya, ada fakta sangat menarik jika disimak, bahwa ternyata agama yang diakui secara resmi pada masa generasi awal para tabi'in namanya bukan agama Islam, melainkan Dinul Haq atau agama kebenaran. Mengapa dikatakan secara resmi? Karena ditemukan bukti bahwa nama Dinul Haq pernah sengaja dipromosikan oleh para Amirul Mukminin dengan melibatkan lembaga pemerintahan resmi yang dipimpinnya. Dari abad pertama sampai abad ke-6 Hijriah, para Amirul Mukminin menuliskan kata Dinul Haq yang dicetak pada koin dinar dan atau dirham yang dipergunakan sebagai alat pembayaran resmi negara. Pada koin-koin pembayaran itu, selain di tengahnya ada kalimat Tauhid, di pinggirnya selalu terdapat tulisan melingkar yang berbunyi Muhammadur Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Muhammad adalah utusan Allah, diutus dengan petunjuk dan sistem kebenaran untuk dimenangkannya atas segala sistem. Muhammadur Rasulullah digabung dengan penggalan ayat dari surat Taubah ayat 33. Jadi nama Dinul Haq atau agama kebenaran pernah sangat populer pada masanya karena selalu ada dan terukir pada pecahan koin mata uang resmi selama ratusan tahun, yaitu pada zaman dinasti Bani Umayyah sekitar tahun 77 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah, eranya Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 171 Hijriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, eranya Khalifah al-Mustansir tahun 435 Hijriah. Hingga pada masa akhir dinasti Abbasiyah antara tahun 656 Hijriah, berdasarkan temuan koin-koin yang disebutkan itu, maka dapat disimpulkan bahwa para Amirul Mukminin atau pemimpin orang beriman selama 600 tahun pernah berusaha mendeklarasikan adanya Dinul Haq dan menyebarkannya, yaitu agama, ideologi, atau sebuah sistem tatanan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad utusan Allah, merupakan satu paket dengan Al-Huda atau petunjuk, yaitu kitab suci Al-Quran. Lalu dari mana munculnya istilah agama Islam? Mari kita beralih melihat ke catatan yang ada dalam hadits. Tentu kita semua tahu bahwa hadits bukanlah kitab suci. Catatan dalam kitab-kitab hadits merupakan berita yang bersumber dari katanya-katanya, kata sahabat si A, dari orang bernama si B, disahihkan oleh si C, dan seterusnya. Dalam catatan hadits, definisi agama memiliki beragam jenis makna dan arti. Hadits disebut sebagai agama, ilmu sebagai agama, nasihat juga disebut agama, dan Islam juga disebut sebagai agama. Ibn Sirin berkata, hadits ini adalah agama, maka pertimbangkanlah dari siapa kamu menerima agamamu. As-Sama'il al-Muhammadiyah, halaman 417. Ibn Sirin juga berkata, ilmu ini adalah agama, maka pertimbangkanlah dari siapa kamu menerima agamamu. Hadits riwayat Muslim. Miskat al-Masabih, halaman 273. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Mereka bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk masyarakat umum mereka. Sunan An-Nasa'i nomor 4199. Intinya banyak sekali variasi makna agama. Menandakan tidak adanya kejelasan definisi secara pasti yang kemudian bisa dijadikan pegangan secara umum. Dalam kitab hadits, terkadang kita juga menemukan adanya hal atau narasi yang berbeda dengan apa yang ada dan tertulis di dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran ada diksi kalimat Dinul Islam dan Milad Ibrahim, di dalam hadits Bukhari kita justru menemukan hal sebaliknya, yaitu Milad Islam dan Din Ibrahim. Inkonsistensi antara hadits dan Al-Quran ini membuat orang berpikir ulang dan ragu, menjadikan hadits-hadits seperti itu sebagai dasar argumen yang valid. Setelah penelitian kita lanjutkan, penyebutan Islam sebagai institusi agama beserta sektenya ternyata ada tertulis pada kitab
Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin, sebuah ensiklopedia percabangan sekte Islam karya Abu Hasan al-Asy'ari. Kitab ini adalah kitab paling awal yang dikarang dan menyentuh masalah aliran kepercayaan Islam dan menjadi rujukan utama dalam doktrin al-Asy'ariyah. Dalam buku ini, Islam dibagi menjadi beberapa aliran. Syiah dan pecahannya sebanyak 39 sekte. Al-Zaidiyah dan pecahannya sebanyak 6 sekte. Al-Kharijin min Ali al-Bait memperkenalkan 22 sekte. Al-Khawarij sebanyak 35 sekte. Al-Murji'ah sebanyak 12 sekte. Maqalat sekte Al-Mu'tazilah dan sekte Al-Jahmiyah. Beliau mengakhiri jilid pertama dengan menyebut sekte yang benar adalah Ahlus Sunnah wa Jamaah. Nama sekte atau golongan yang memiliki banyak anggota atau komunitas kemudian semakin populer terumahnya pada kalangan internal. Lama-kelamaan kata Islam menjadi common ground bagi semua kelompok yang ada, dan masing-masing kelompok mengklaim diri sebagai pemiliknya. Akhirnya Islam menjadi label nama kebanggaan yang harus diklaim, dikejar bahkan selalu diperebutkan oleh sekte-sekte yang merasa dan mengaku diri merupakan representasi dari institusi agama. Dinul Islam atau agama Islam mengalami peyorasi, yaitu perubahan makna yang mempengaruhi kesan lebih rendah atau lebih buruk dibanding makna yang sebelumnya ada. Yang terjadi sekarang, mayoritas orang di seluruh dunia memiliki anggapan yang semuanya hampir sama, yaitu cenderung memandang Islam sebagai label atau predikat sebuah institusi atau entitas kelompok. Alih-alih Islam merupakan ideologi dan sistem aturan yang merujuk pada buku panduan sakral, yaitu kitab suci Al-Quran, yang diikuti dan menjadi rujukan para pengikutnya justru aturan yang dibuat oleh masing-masing kelompok sekte. Kebenaran pun akhirnya disandarkan pada adanya suatu kesepakatan dan diputuskan oleh tokoh-tokoh dalam sekte yang dianggap memiliki otoritas. Kesimpulan, Nabi Muhammad pernah menyebut din al-Islam karena dalam Al-Quran memang ada tertulis demikian. Tapi kita juga menemukan bahwa tidak hanya satu nama dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ad-din. Ada beberapa nama din lain, dan salah satunya justru pernah dipopulerkan oleh para Amirul Mukminin, yaitu Din al-Haq. Nama ini tercatat di koin resmi pemerintahan selama abad tersebar ke penjuru Asia, Afrika hingga Eropa. Dinul Haq popularitasnya menurun dan tergantikan dengan nama Dinul Islam setelah ada catatan hadits yang memberikan definisi-definisi baru mengenai Islam. Dan munculnya sekte-sekte yang memperebutkan label Islam. Adanya seorang ulama yang memberikan definisi dan menjelaskan pecahan-pecahan Islam menjadi beberapa sekte, ternyata membawa dampak signifikan terhadap perkembangan Islam. Dari sanalah polarisasi dalam tubuh Islam mulai terasa dan makin lama semakin tajam. Persaingan bahkan permusuhan antar faksi terus-menerus terjadi hingga saat ini. Padahal seharusnya kita semuanya tahu bahwa kebenaran atau al-haq itu milik Allah. Datangnya hanya dari Allah, bukan dari pecahan golongan-golongan manusia. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan selurus-lurusnya. Fitrah Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang tegak lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Kembalilah bertobat kepadanya. Bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang yang memecah belah agama mereka, sehingga menjadi beberapa golongan atau sekte-sekte. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.